Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Rasul itu kitab sejarah gereja, kitab tentang pekerjaan Roh Kudus ya dalam pembentukan gereja mula-mula di antara rasul-rasul yang Tuhan pakai dan juga orang-orang biasa sama seperti saya dan saudara yang dipenuhi Roh Kudus. Kegerakan-kegerakan itu semua dicatat dalam kitab sejarah gereja ini. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul ada kata kerja ya, saudara. Bahasa asli Alkitab itu bahasa Greka. Ada beberapa kata kerja yang berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Kalau nggak salah minggu lalu saya sudah singgung yang pertama, ya, waktu Roh Kudus dicurahkan, ada satu kata yang dipakai yaitu epipipto, ya, epipipto, ya. Roh Kudus itu jatuh, dicurahkan begitu, pakai kata kerja epipepto yang berarti memeluk, ya, memeluk. Kita sudah lihat contohnya bagaimana itu digambarkan waktu anak yang terhilang datang pulang ke rumah Bapa, ya, dan Bapa itu dia tidak murka, dia tidak marah, dia lari menyambut dan memeluk. Istilah memeluk di situ adalah istilah epipipto, pelukan seorang Bapa yang begitu rindu, senang, bersyukur melihat anaknya yang terhilang itu pulang. Dia memeluk. Seperti itu juga Roh Kudus mau datang dicurahkan adalah pelukan kasih Bapa, pelukan kasih Allah kepada kita orang-orang percaya kepadanya yang mau mencari Dia, yang mau pulang, yang rindu rumah Bapa. Saudara, Roh Kudus itu bukan roh yang bagaimana, itu sebuah pelukan Allah, pelukan kasih Allah yang luar biasa, saudara. Saudara akan mengalami deburan kasih Tuhan, pelukan kasih Allah, kehangatan kasih Tuhan pagi hari ini. Tapi ada kata kerja yang kedua juga yang kita lihat di Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 17a, ya. Kisah Rasul 2 ayat 17a dikatakan, di sini Rasul Petrus mengutip dari nubuatan Nabi Yoel tentang kedatangan atau datangnya Roh Kudus di era perjanjian baru. Saya bacakan Kisah Rasul 2 ayat 17a. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku. Garis bawahi kata mencurahkan di situ. Nah, kata mencurahkan dalam bahasa Grekanya adalah ekeo. Ya, coba bilang sama-sama, ekeo. 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 Ya. Nah, baca lagi, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ekeo itu dalam bahasa Inggris juga berarti gush out atau memancar keluar. Ya, jadi memancar keluar dengan deras. Itu kalau air punya tekanan tinggi itu nyemprot, memancar sangat kuat. Ya, saya teringat ya kalau ada sebuah dam ya. Dam sudah tahu ya, waduk gitu ya. Waduk besar, ada ratusan ribu kubik air tampung di situ. Kemudian apa jadinya kalau pintu airnya dibuka, Bapak Ibu? Ya, dibuka pasti ada semburan air yang begitu kuat yang memancar dan pasti ada deru ya, bunyinya kayak pesawat jet mau berangkat kali. Ya, begitu pintu air dibuka, air itu menyembur. Apalagi saudara, dan kita tahu bahwa pembuatan waduk itu bukan cuma untuk tempat rekreasi, ya, bukan cuma untuk mendengar deru air waktu pintu air dibuka, kemudian ada semprotan, ada ekel, ya, ada deru air yang kuat menyembur keluar. Tapi saya kira maksud pembuatan waduk itu kan bukan cuma itu, ya. Saudara, kekuatan daripada air itu disalurkan lewat pipa-pipa, saudara, kemana? Ke turbin listrik. Ya. Ke turbin listrik. Lantas turbin listrik itu berputar menghasilkan apa? Menghasilkan listrik. Menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik dikirim ke kota-kota, kota yang gelap jadi terang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Alkitab mencatat bahwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 17a dikatakan, ya, kutipan Rasul Petrus tentang bagaimana janji Tuhan
akan mencurahkan rohnya pada hari-hari yang terakhir, dikatakan aku akan mencurahkan, aku akan ekel, ya, seperti air terjun yang dilepas dengan kekuatan penuh, yang kalau di zaman kita disalurkan lewat pipa-pipa menggerakkan turbin listrik, lantas menghasilkan tenaga listrik yang bisa dipakai macam-macam. Ya, tenaga listrik dipakai untuk menerangi kota. Bapak Ibu, Tuhan mau bicara pada pagi hari ini bahwa saudara, tujuan daripada pencurahan Roh Kudus, ekeo itu, ya, ada satu aliran yang sangat kuat mengalir di dalam dan melalui kita, bukan hanya cuma ribut-ributnya doang. Bukan cuma seperti waduk dibuka pintu airnya, ada deru, dan memang saudara itu dampak sampingan daripada Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya gereja yang penuh Roh Kudus itu rame, ya, ribut, penuh dengan deru, ya, haleluya. Ya, tetapi bukan cuma itu aja, bukan cuma rame-rame aja, ya. Ini aliran Roh Kudus akan memutar turbin listrik rohani kita yang menghasilkan power tenaga listrik yang dikirim ke kota-kota, menerangi kota-kota itu. Bapak Ibu, kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bukan untuk api-apian, kasih lihat-lihat saya bisa berbahasa roh, rame banget saudara. Ya, memuji, membesarkan Tuhan, bergetar semuanya. Tentu itu bagus saudara. Tetapi jangan lupa, Roh Kudus diberikan, ya, untuk supaya kita pergi keluar, ya, itu mengalir Roh Kudus di dalam dan melalui kita, kita menjadi apa? Terang. Terang dalam rumah tangga saudara, terang di tempat kerja saudara, terang dimanapun saudara berada. Itu Roh Kudus diberikan untuk menjadikan kita seperti itu. Ekel. Puji Tuhan. Mari saudara, Tuhan masih terus memenuhi kita dengan powernya, dengan kuasanya. Air sungai Roh Kudus mau mengalir di dalam dan melalui kita dengan tujuan kita akan bergerak, kita akan rame saudara, ya, tetapi tujuannya kita akan menerangi dunia yang gelap di luar sana. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini.